Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Mata Xiaoyan langsung tenggelam, dan dia segera mengeluarkan 8 penguasa Suan di belakangnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak nyata. Adegan itu juga membuat Xiaoyan merasa dirinya di sana. Pada saat ini, dia berada di lautan ketiadaan, tetapi alam bintang di sekitarnya semuanya hancur dan hampir tidak ada planet atau alam yang lengkap. Dan itu adalah pemandangan yang bobrok. Tidak jauh dari sana, sosok padat bergema dengan ledakan. Melihat dari kejauhan, kekosongan utama penuh dengan musuh. Bayangan hitam lainnya melesat, dan Xiaoyan segera melonjakkan Genenshiski di tubuhnya pada saat ini. Xiaoyan menemukan bahwa Genenshiski dan semua kekuatannya ada di sana, dan semuanya menjadi sangat nyata. Bayangan hitam mendekat. Itu adalah binatang buas yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tentakel biru tumbuh, seperti gurita raksasa di kehampaan. Itu sangat cepat dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya guntur. Xiaoyan segera melambaikan penguasa berat Suan, menuangkan api dan guntur ke dalamnya, menghadapi monster tentakel kekosongan yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Dia menghancurkannya dengan satu kaki. Dengan keras, dia terlempar ke belakang. Xiaoyan mengayunkan 8 penguasa Suan terus-menerus, menghancurkannya sampai mati. Dan sinar api terakhir menyembur keluar dan membakarnya menjadi abu. "Kamu, ikuti aku." Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, dan aku melihat seorang wanita yang baju besinya rusak parah. Dapat dilihat bahwa dia telah bertempur sengit dan masih ada banyak orang di belakangnya. "Dewa pertempuran bintang 7, kamu seharusnya berada di medan perang luar. Dengan tingkat kekuatanmu ini, mengapa kamu muncul di sini?" Wanita itu menatap Xiaoyan dan bertanya dengan bingung. Xiaoyan tidak berbicara karena dia berpikir bahwa itu terlalu nyata. "Kamu dari zona atau faksi perang mana?" Wanita itu terus bertanya dan lagi-lagi membingungkan Xiaoyan. "Aliansi Dewa Pertempuran." Xiaoyan hanya bisa membuat satu langkah dengan santai, dan wanita itu mengerutkan kening ketika dia melihat Xiaoyan. Karena dalam pikiran Xiaoyan pada dirinya sendiri, mungkinkah aliansi Dewa Pertempuran di zaman kuno tidak lagi ada dan bertanggung jawab atas makhluk tertinggi? Aliansi Dewa Pertempuran. Wanita itu bertanya balik. Hati pria itu menegang, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. "Aku juga dari aliansi Dewa Pertempuran. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Wanita itu menilai Xiaoyan. "Yang mulia Xie, ada begitu banyak orang di aliansi Dewa Pertempuran. Itu normal jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, dan Anda membutuhkan dukungan terlebih dahulu. Jadi jangan buang waktu Anda di sini." Pada saat ini, pria di belakang bertanya tak berdaya. Wanita bernama Xie berhenti sejenak dan segera menjadi serius dan menatap Xiaoyan. "Kamu segera berhenti di sini. Jika kamu bertemu dengan Raja Hantu dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati." Setelah berbicara, Xie memimpin kelompoknya dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Yang mulia Xie, bisakah kamu membawaku bersamamu?" Xiaoyan segera menyusul. "Bukankah lebih baik mengikuti tim daripada berlarian?" "Saudaraku, jangan membuat masalah. Kekuatan Dewa Pertempuran Bintang 7 di tahap awal tidak cukup kuat untuk mengalahkan monster berbahaya ini." Mendengar itu, pria di belakang menggertakkan gigi.
namun mengetahui tekad untuk bertarung demi Sensi. Dia tertegun sejenak dan berkata perlahan, "Tetapi perang bukanlah permainan anak-anak, jadi jangan sombong." Pria di belakang memandang Xiaoyan dengan serius. "Mungkin aku bisa membantu?" Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api yang tak bisa dipadamkan muncul di telapak tangannya, dan semua orang sedikit terkejut setelah melihat fluktuasi dari api yang tak bisa dipadamkan di telapak tangan Xiaoyan. Jantung api abadi. Sedikit keterkejutan juga muncul di wajah Indah Xie. "Oke, tapi izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa tugas kita sekarang adalah berurusan dengan hantu tingkat raja yang sebanding dengan pembangkit tenaga dewa pertempuran bintang 9. Dan bahkan nyawa yang ceroboh pun bisa hilang." Xie melihat bahwa Xiaoyan memiliki api setelah merasakan hatinya. Dia dengan enggan menyetujui Xiaoyan. Setelah Xie setuju, semua orang enggan mengatakan apapun, tetapi mereka semua menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. "Saudaraku, kamu harus berhati-hati, jangan kehilangan nyawamu." Meskipun kata-kata pria itu kasar, dia sebenarnya khawatir Anda akan menyerahkan kepalamu. Xiaoyan hanya tersenyum dan sedikit mengangguk dan menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harus berhati-hati dan saya tidak akan menahan Anda." Dipimpin oleh Xie, mereka datang ke sebuah planet yang rusak, yang telah sebagian besar jatuh, dan sisanya juga hancur dengan cepat, tersebar dalam kehampaan seperti meteor yang layu. "Yang Mulia Xie, dari dunia mana para penyerbu ini berasal?" Xiaoyan bertanya di tengah jalan. "Alam iblis penipu." Xie menoleh. Dengan kuncir kuda diikat, penampilannya juga sangat cantik. "Alam iblis?" Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Tampaknya dunia Sensi telah diserang oleh banyak dunia, dan alam iblis ini jelas salah satunya. Kali ini ada banyak kekuatan dari alam iblis. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari api. Mereka seharusnya tahu bahwa kita telah diserang belum lama ini, dan tuanmu masih belum pulih jadi mundur. Sungguh menjijikkan. Tetapi mereka juga meremehkan kita, Sensi. Xie mendengus dingin dan momentumnya meledak. Saat ini, ia telah memasuki bintang yang rusak, dan tanahnya penuh dengan puing-puing. Pertempuran berdarah jelas telah terjadi di sini. "Di barat laut, ayo pergi," kata Xie. Semua orang segera bergegas, berubah menjadi beberapa pelangi panjang dan terus menjarah ke arah barat laut. Semua orang di jalan sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak mengikutinya. Tidak lama kemudian, suara pertempuran sangat sengit datang dari jauh, dan dari kejauhan masih ada beberapa orang yang bertarung sengit dengan monster hantu itu. Tetapi kebanyakan dari mereka sudah diambang kepunahan, dan mereka bukan raja hantu. Meski hantu itu juga berwujud manusia, namun dengan kaki dan sayap yang ramping di belakangnya, kecepatannya sangat cepat. Saat ini ia sedang memegang duri panjang dan menusuk ke arah sosok dengan lengan patah. Melihat duri panjang hendak mengenai sosok itu, cahaya dingin melintas. Duar! Dengan suara teredam, duri panjangnya terhalang, dan monster aneh itu memutar kepalanya dengan keras. Dan ada 4 mata darah tumbuh di wajahnya, yang tampak mengerikan dan menakutkan. Orang-orang lain segera mengikuti Xie dan menyerang hantu itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia datang ke sisi orang yang terluka parah, mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan, dan memberikannya kepada semua orang. Terlepas dari apakah tempat ini nyata atau tidak, Xiaoyan dapat mengeluarkan ramuan dari cincin itu
Dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan orang. Terima kasih. Mereka semua mengambil pil Xiaoyan dan menggenggam tangan mereka bersama. Mereka semua kelelahan karena pertempuran. Sumber daya mereka hampir habis, dan pil penyembuh menjadi langka dan berharga. Xiaoyan mengangguk, segera berdiri, dan melihat kerumunan yang bertarung dengan sengit. Dan tidak jauh darinya dia melihat Xie yang bertarung dengan sengit. Dia melihat sesuatu yang aneh. Dia tampaknya memiliki cedera di tubuhnya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, ada suara siulan dari jauh. Dan ratusan monster aneh muncul dalam lingkaran yang lebih kecil. Tampaknya dukungan dari kedua belah pihak tiba pada saat yang sama. Xiaoyan berbalik perlahan, melihat ke 100 hantu yang datang untuk mendapatkan dukungan dari ujung dan mengeluarkan 8 penguasa Suan di belakangnya. Jubah di tubuhnya berangin secara otomatis, momentumnya meledak. Semuanya istirahatlah dengan baik, serahkan tempat ini kepada kami. Xiaoyan berkata dengan lembut, dan semua orang yang terluka sedikit terpana, karena mereka semua bisa merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah dewa pertarungan bintang 7, dan dia tidak bisa menangani ratusan hantu sendirian. Saudaraku, kamu tidak boleh. Pria yang sebelumnya melihat Xiaoyan sendirian dan mendorongnya, dan segera berteriak dengan cemas. Kamu akan menahan monster hantu tingkat raja dan menyerahkan ini padamu. Xiaoyan mengabaikan halangan pria itu dan sudah membawa penguasa Suan yang terbungkus api dan guntur dan meraung pergi. Tuar! Dengan dentuman keras, nyala api yang dahsyat membumbung ke langit. Lautan api dan guntur meledak seketika, dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Menelan api dan beralih ke penguasa guntur. Pada saat ini, dengan dukungan sumber energi Xiaoyan yang sangat besar, tidak akan ada masalah konsumsi untuk keterampilan bertarung tingkat atas dan tingkat dunia. Oleh karena itu, setelah satu ayunan satu kaki, Xiaoyan yang kedua datang satu demi satu. Ibarat letusan gunung berapi, suara ledakan terdengar tiada henti. Yang melihat hantu-hantu kecil ini diledakkan ke atas dan ke bawah satu demi satu. Setelah melambaikan beberapa penguasa guntur pemakan api berturut-turut, Xiaoyan meletakkan tinjunya di pinggangnya, dan energi sumber yang melonjak berubah menjadi guntur yang melonjak, dan kemudian ledakan keluar dengan pukulan. Naga guntur 1000 ilusi, hancurkan! Tinju yang terbungkus guntur mengerikan keluar dari udara tipis, dan naga guntur besar mengembun keluar dari atas tinju Xiaoyan. Dengan guntur memancar keluar dari mulutnya, mengaduk ratusan hantu kecil sekitar. Dalam sekejap, lebih dari selusin dari mereka dimusnahkan oleh Xiaoyan. Kekuatan monster kecil ini yang terlemah sebanding dengan keberadaan dewa petarung bintang 5. Tetapi Xiaoyan seperti menghancurkan 100 hantu sendirian. Setelah gerakan besar datang, orang-orang yang melawan monster hantu tingkat raja juga melontarkan pandangan penasaran. Setelah melihat adegan ini, mereka semua mendesis dingin, termasuk Xie. Matanya yang indah melebar tanpa sadar, menatap punggung sombong Xiaoyan. Sepertinya mereka semua meremehkan pria ini. Sungguh fluktuasi ki sumber yang kuat. Ini bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh dewa pertarungan bintang 7. Dia menyembunyikan kekuatannya. Pria yang mengkhawatirkan Xiaoyan sebelumnya memiliki keterkejutan di matanya. Setidaknya tidak bisa dipercaya. Itu dapat dengan aman diserahkan kepadanya. Yang paling penting adalah kita bergabung untuk membunuh monster hantu tingkat raja ini. Xie menggeram dan semua orang kembali sadar dan terus menyerang monster hantu tingkat raja. Dan hantu tingkat raja ini adalah yang terbaik dalam kekuatan fisik dan tubuh yang kuat.
membuat tidak mungkin bagi semua orang untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Tapi semua orang bergabung, yang juga membuat hantu tingkat raja ini menderita kerugian. Kedua belah pihak terlibat pertempuran, dan itu tidak akan terpisahkan untuk sementara waktu. Namun, dengan kebangkitan Xiaoyan saat ini, ratusan hantu dihancurkan hanya dalam waktu singkat. Yao Beng, 7 langkah mengejutkan. Xiaoyan menunjukkan keterampilan bertarungnya yang ganas satu demi satu, membuat monster kecil ini tidak mungkin mendekati mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan mengalahkan mereka satu persatu, dan lambat laun, hantu-hantu ini akan dimusnahkan olehnya. Lagi pula, Genesis Ki yang dipancarkan Xiaoyan saat ini telah melampaui 100 juta. Sayang sekali, mereka tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat keberuntungan yang baik. Jika tidak, mereka seharusnya dapat menangani musuh lebih cepat. Duar. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat Suan dan menghancurkannya di kepala hantu kecil terakhir. Menghancurkan kepalanya berkeping-keping dalam sekejap. Dan yang terakhir juga ditangani oleh Xiaoyan. Total 102. Jie, apakah angka ini memenuhi standar? Xiaoyan bertepuk tangan. Dan alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerang justru karena tugas yang diberikan kepadanya oleh Jie adalah untuk membunuh 100 orang musuh. Sekarang, Xiaoyan telah mencapai tujuannya. Namun, ketika sederet garis hitam muncul di dahi Xiaoyan, karena Jie tidak menjawab. Ini bertentangan dengan apa yang kamu janjikan, kata Xiaoyan. Dan suasana hati Xiaoyan menjadi sangat buruk. Jelas tidak berniat membiarkannya lewat. Sepertinya kamu berencana untuk memintaku membantumu menyingkirkan hantu tingkat raja ini. Ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan menebak alasan mengapa Jie tidak menanggapinya. Dia ingin Xiaoyan membunuh hantu raja tingkat ini. Baru kemudian dia menyerah. Duar. Sosok Jie di ujung terlihat agak malu, melambaikan tombak di tangannya. Dan serangannya menjadi semakin sulit. Dia ingin mengalahkan hantu tingkat raja ini. Tetapi tampaknya semua orang secara bertahap dikalahkan olehnya. Oke, itu hanya kenangan. Dan itu semua sangat benar. Jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat hantu tingkat raja di kejauhan. Hantu tingkat raja tertawa dingin. Sudah merasa menang, dan semua orang bukan tandingannya. Pada saat ini, teratai api ungu merah perlahan melayang. Semua orang tercengang, dan hantu tingkat raja juga tertegun. Dan kemudian, teratai api ungu merah meledak dengan keras, mengejutkan semua orang dan menyelimuti sekitarnya. Pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa ki sumber ilahi yang mereka konsumsi tiba-tiba ditambahkan, dan latar belakang ki sumber meningkat dengan cepat, dan kekuatan mereka sebenarnya melangkah lebih maju. Ini adalah... Xie tidak bereaksi, dan ketika dia menoleh saat ini, itu adalah